Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di dalam pembelajaran kita pada hari ini dari Perjanjian Baru ya. Kita hari ini sudah sampai di Roma pasal 11 tentang rencana keselamatan Allah bagi Israel dan non-Israel. Bagian pertama kita melihat sisa Israel dari Roma pasal 11 ayat 1 sampai 10. Pada bagian ini Paulus menjelaskan bahwa sekalipun Israel menolak Allah, namun Allah tidak menolak umatnya. Paulus menyaksikan tentang dirinya sendiri, di mana Paulus adalah orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Paulus mengingatkan jemaat Roma tentang situasi yang dialami Elia, di mana Elia mengadu kepada Tuhan tentang betapa Israel itu kejam dan sungguh tidak mau peduli sama Tuhan Allah. Israel membunuh nabi-nabi Tuhan dan menghancurkan mezbah-mezbah korban bagi Tuhan. Namun, apa respon Tuhan terhadap Elia? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Itu bisa kita baca di dalam ayat 4. Ketidaktaatan dan penolakan Israel terhadap Tuhan Allah tidak berarti Allah tidak lagi peduli terhadap Israel. Allah punya cara untuk menyisakan orang-orang yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Paulus menjelaskan bahwa situasi seperti itu, maksudnya seperti pada zaman Elia, akan terjadi sekarang, maksudnya saat di mana Paulus menulis surat Roma ini. Walaupun saat itu Israel menolak Kristus, tapi akan ada orang-orang yang disisakan Tuhan, yang dipilih karena kasih karunia. Orang-orang yang mau menerima Kristus, bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia melalui iman. Orang-orang Israel pada umumnya tidak menerima pembenaran yang telah disediakan, karena mereka fokus pada konsep pikiran yang menganggap bahwa pembenaran terjadi karena perbuatan atau melakukan hukum Taurat. Mereka mengejar tapi tidak memperolehnya. Inilah kegagalan Israel secara umum. Sebaliknya, orang-orang yang terpilih, yaitu sebagian kecil dari Israel yang tersisa dari yang menolak, yakni orang-orang yang menerima kasih karunia, yang menerima Kristus melalui iman, mereka memperoleh pembenaran. Secara umum bangsa Israel mengeraskan hati. Paulus menulis, tegar hatinya. Siapa mereka? Orang-orang yang buta secara rohani. Allah membiarkan mereka tidur nyenyak. Artinya, mereka dibiarkan dengan pola pikir mereka yang sudah sangat sulit untuk menerima kebenaran, yang seharusnya mereka terima dengan cuma-cuma melalui percaya atau iman. Buat mereka, itu aneh. Karena itu dikatakan, mereka punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Inilah yang dikatakan Israel secara umum mengalami kebutaan secara rohani. Untuk menjelaskan tentang kebutaan rohani ini, Paulus mengutip apa yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 9-10 dan Mazmur pasal 69 ayat 23 dan 24 yang menggambarkan betapa Israel itu buta secara rohani dan tegar hati sehingga tidak mampu melihat dan menerima kasih karunia Allah, yakni kebenaran yang disediakan melalui iman. Selanjutnya di dalam Roma 11 ayat 7-10 dikatakan seperti ini. Jadi bagaimana?
Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Dikatakan Allah membuat mereka tidur nyenyak. Kita bayangkan ya, kalau orang tidur nyenyak itu seperti apa. Tidur nyenyak itu artinya suatu kondisi di mana seseorang tidak sadar dan tidak memahami apa yang sedang terjadi. Itulah situasi Israel. Mereka tidak sadar dan tidak paham yang Tuhan sediakan bagi mereka. Seharusnya mereka bersyukur karena mereka menjadi bangsa terpilih, istimewa di hadapan Allah. Akibat kekerasan hati dan penolakan mereka, membuat jamuan, artinya berkat-berkat dari Tuhan, buat mereka menjadi jerat dan perangkap. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Hendaklah kiranya kita bersyukur karena kita menerima kasih karunia Allah melalui iman, sehingga kita diselamatkan. Karena itu jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang kita terima. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Meskipun tidak banyak orang Israel yang menerima Kristus, namun ada sedikit yang disisakan Tuhan untuk melanjutkan rencana keselamatannya bagi dunia. Dari sini kita belajar, mungkin kita pun termasuk dalam kelompok kecil yang telah mengalami kasih karunia Tuhan. Jangan berkecil hati, karena melalui kita, Tuhan sedang bekerja untuk melanjutkan rencana keselamatannya bagi dunia. Yang terpenting, kita yang kecil ini setia melakukan bagian kita. Selanjutnya bagian yang kedua, kita belajar dari Roma 11 ayat 11-24 tentang Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Ketidaktaatan dan penolakan Israel akan Kristus memungkinkan keselamatan diterima bangsa-bangsa non-Yahudi. Penolakan Israel membuka jalan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi menerima kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus, sehingga mereka diselamatkan. Israel gagal menjadi penyalur keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, tetapi Allah tidak pernah gagal dalam rencananya. Tuhan punya cara untuk mewujudkan rencananya, yakni menyelamatkan dunia. Paulus menyatakan dirinya sebagai rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, dengan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, sehingga mereka diselamatkan. Maka, ketika Israel melihat itu, maka Israel akan cemburu, dan mereka bisa datang kepada Allah melalui iman kepada Kristus, sehingga mereka pun diselamatkan. Jadi secara tidak langsung Paulus juga memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Ingat, dalam Roma 10 ayat 1, Paulus berdoa sungguh-sungguh agar bangsanya diselamatkan. Di sini kita melihat bahwa Paulus tidak saja berdoa, tapi dia memikirkan bagaimana caranya supaya hal itu bisa terjadi, yakni dengan memberitakan Injil. Pohon zaitun menunjukkan kepada bangsa Israel, cabang-cabang yang dipatahkan adalah orang Israel yang menolak Yesus, tunas liar adalah bangsa-bangsa lain. Jadi Paulus menjelaskan adanya bangsa-bangsa lain yang dicangkokkan menjadi bagian dari umat Allah. Tuhan
belum selesai dengan Israel. Akan ada pemulihan. Israel akan dicangkokkan kembali bila mereka menerima kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus. Bagaimana itu terjadi? Allah berkuasa untuk melakukannya. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Jika kita menginginkan keselamatan terjadi bagi orang lain, maka kita harus mengerjakan dua hal, yaitu berdoa dan terlibat memberitakan Injil. Menjadi orang percaya adalah anugerah. Karena itu, tidak boleh sombong. Harus tetap rendah hati. Keselamatan dalam Kristus bukan untuk disombongkan, tapi untuk dihidupi dan dialirkan kepada yang lain, agar mereka pun diselamatkan. Selanjutnya bagian yang ketiga, Roma 11 ayat 25-36 tentang penyelamatan Israel. Pesan Paulus kepada jemaat di Roma agar mereka tidak menganggap diri mereka pandai, karena sesungguhnya keselamatan yang mereka peroleh saat ini awalnya adalah milik Israel. Paulus menjelaskan tentang rahasia keselamatan Allah bagi Israel dan bangsa-bangsa lain. Rahasia apa itu? Ketegaran hati Israel tidaklah untuk selamanya. Akan terjadi pembalikan keadaan setelah bangsa-bangsa lain masuk dalam keselamatan, karena Israel adalah kekasih Allah. Allah menyatakan bahwa seluruh Israel akan diselamatkan dengan jalan hadirnya seorang penebus di tengah-tengah mereka yang akan menyingkirkan segala kefasikan dan dosa mereka. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi adalah orang-orang yang menerima belas kasihan Allah atau kemurahan Allah sehingga diselamatkan. Dalam ayat 33-35, Paulus mengakui betapa dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Pemuliaan bagi Allah, karena segala yang dilakukannya adalah ajaib. Ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Jangan pernah merasa diri pandai, tapi jadilah pribadi yang rendah hati. Ingat, keselamatan adalah anugerah, bukan karena kita pandai berusaha mencari keselamatan. Kita patut bersyukur karena kita bisa dicangkokkan menjadi umat pilihan Allah dan menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah. Marilah senantiasa melakukan pemuliaan bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya bagikan buat kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, maka Bapak Ibu dapat lanjutkan nanti di grup diskusi kita di grup WhatsApp. Akhir kata, saya ucapkan teruslah bertumbuh di dalam Tuhan, makin mantap di dalam Tuhan Yesus.
Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Tuhan Yesus memberkati.